Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para jamaah semuanya, kita lanjutkan kajian kita pada kitab Nasaihul Ibad. Kali ini kita masih ada di bab ketiga, masuk kepada maqalah yang kelima. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul khamisata, adapun nasihat yang kelima. An Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Inna min na'imid dunya, kata beliau, sesungguhnya dari beberapa sebagian kenikmatan dunia, yakfikal islamu nikmatan, cukup bagi kamu itu adalah satu kenikmatan, yaitu agama Islam. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menjadi agama Islam, dan itu adalah salah satu kenikmatan yang begitu mulia bagi kita menjadi agama Islam. Hadirin semuanya, kita berpikir sejenak saja dengan kenikmatan Islam ini. Di zaman atau di era modern seperti ini, banyak orang yang memiliki mobil, kemudian harta dan sebagainya. Kita pun orang Islam akan bisa untuk seperti itu. Akan tetapi kelebihan dan kenikmatan kita menjadi agama Islam itu kita diatur semuanya oleh Islam, baik dalam bermusyawarah, kemudian bermasyarakat, kemudian antara istri dan suami, mendidik anak itu dengan cara Islam. Adapun orang-orang yang bukan Islam itu sembarang atau hanya memikirkan kenikmatan dunianya saja dan tanpa teratur dan tidak diatur sedikit pun. Maka kita patut bersyukur, cukup kenikmatan bagi kita itu adalah kita sebagai agama Islam. Fa inna a'dhamani amillah, maka sesungguhnya yang lebih agung kenikmatan dari Allah itu lil abdi ikhrajuhu, yaitu bagi hamba ikhrajuhu, yang keluar atau dikeluarkan lahu dari Allah, minal adami, dari tidak ada, ila wujudi, menjadi ada. Dulu kalian itu tidak ada, hanya sebatas air mani yang ada di tubuh orang tua kita, sehingga Allah menjadikan kita dari tidak ada menjadi ada. Inilah nikmat yang pertama dari nikmatnya Allah, diciptakan oleh Allah dari adab, dari tidak ada menjadi ada. Adapun kenikmatan yang kedua dari Allah, wa ikhrajuhu min dudumatil kufri ila nuril Islam, dikeluarkannya oleh Allah dari kegelapan atau dari kekufuran kepada cahayanya Islam. Nah, ini kenikmatan. Cukup dengan kenikmatan Islam yang kita dapatkan dan kita ditakdirkan sebagai orang Islam. Wa inna minasyugli, dan sesungguhnya dari kesibukan kenikmatan kita, yakfika ta'atan, dicukupkanlah bagi kamu itu adalah ketaatan, syuglan, sibuk dengan taat atau ibadah kepada Allah. Kita ini harus menyibukkan diri beribadah atau taat kepada Allah. Contohnya di dalam sholat, untuk qobliyah badiahnya kita lakukan, kemudian untuk kesikirnya kita lakukan, untuk membaca istighfarnya pun setelah sholat kita lakukan. Yang minimal kita lakukan zikir kepada Allah itu sebanyak 165 kali yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, ini taat atau menyibukkan diri taat kepada Allah. Karena ketaatan kepada Allah ini, fata'atullah ta'ala, maka taat kepada Allah itu a'dhamul asghalu, lebih agung daripada kesibukan. Banyak zikir kepada Allah, melakukan sholat sunnah qobliyah badiah, sholat duha, sholat tahajud, itu adalah salah satu ketaatan
yang lebih utama daripada sibuk yang tidak untuk memikirkan zikir kepada Allah. Baiklah para jamaah semuanya, yang ketiga adalah wa inna minal ibrah. Nah, sesungguhnya sebagian daripada pelajaran al-ibrah atau nasihat, yakfikal maut wa ibratan, cukup bagi kamu bahwa kematian itu adalah suatu pelajaran, bahwa sesungguhnya setiap yang berjiwa itu pasti akan mati, termasuk manusia yang memang begitu harus mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya selama di dunia. Kalau kita menjadikan pelajaran, maka yang cukup bagi kita hanya kematianlah sebagai pelajaran bagi kita. Kenapa cukup kematian yang mesti menjadi pelajaran bagi kita? Fa innal mauta, maka sesungguhnya kematian itu akbarul mawa'id linnas, yaitu yang lebih besar nasihat atau pelajaran bagi manusia. Ya, artinya tadi bahwa manusia itu akan meninggal dan akan menghadap dan kembali kepada Allah, tetapi harus mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan semasa hidup di dunia. Baiklah para jamaah semuanya, mudah-mudahan dengan 3 nasihat dari Ali bin Abi Thalib ini menjadikan renungan bagi kita bahwa kita ini harus mengikuti nasihat yang ada, yang sudah kita jelaskan tadi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma fiqhil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.